Nike Cortez. Sepatu dengan siluet klasik yang tak pernah lekang oleh zaman, Nike Cortez didesain langsung oleh co-founder Nike, Bill Bowerman, yang bekerja sama dengan Phil Knight. Bowerman waktu itu adalah seorang pelatih atletik di University of Oregon yang juga mengabdi pada merek asal Jepang, Asics. Ia pun akhirnya membuat proyek bernama Blue Ribbon Sports (BRS Company), bersama Phil yang kemudian berubah menjadi Nike Inc. Saat bekerja bersama Asics, Bowerman mendesain sepatu lari jarak menengah untuk Asics dan keluar dengan nama Onitsuka Tiger TG24. Tak lama ia memesan 300 pasang untuk pasar Amerika Serikat dan laris. Kala itu, Blue Ribbon Sports Company dijalankan sebagai perusahaan importir sepatu olahraga lari jarak jauh terutama untuk produk Onitsuka Tiger. Karena nama TG24 terlalu sulit dieja oleh warga Amerika, Phil Knight memutuskan untuk mengganti nama menjadi Meksiko pada 1966. Olimpiade 1967 adalah momen munculnya nama Cortez. Berawal dari permintaan Asics yang ingin nama sepatu TG24 ini lebih terdengar, sangar. Dipilihlah nama Aztec yang terinspirasi dari nama suku terbesar di Meksiko. Setelah dikeluarkan, banyak gonjang-ganjing menyebut nama itu mendompleng siluet populer Adidas kala itu, Adidas Azteca Gold, yang kebetulan adalah sepatu lari jarak menengah. Tak lama, Bowerman berinisiatif memberi nama Cortez, yang terinspirasi dari nama penjajah Spanyol yang mengalahkan suku Aztec, Hernán Cortés. Sejarah mencatat konflik antara Bill Bowerman sebagai desainer dengan Asics sebagai pemilik brand. Konflik dimulai setelah Bowerman dan Knight mengganti nama BRS menjadi Nike pada tanggal 30 Mei tahun 1971 dan merilis sepatu bernama Nike Cortez setahun kemudian. Siluet itu sama dengan Onitsuka Tiger TG24 Cortez, bedanya terletak pada pemasangan swoosh di bagian samping sepatu. Akhirnya, hasil perebutan ini masuk ke meja hijau dan dimenangkan oleh Bowerman. Cortez pun resmi jadi milik Nike sejak tahun 1974. Tak lama, Onitsuka pun mengganti nama produknya menjadi Onitsuka Tiger Corsair. Dan tergolong sepatu yang tak kalah tenar dengan Nike Cortez. Wanita pertama yang mempopulerkan Cortez adalah Farrah Fawcett. Ia membintangi serial Charlie's Angels pada 1976. Dalam suatu episode, terdapat adegan ia sedang melakukan pengejaran. Pada adegan itu, ia menggunakan Nike Cortez dan tengah beraksi di atas papan skateboard. Cortez yang ia pakai itu diberi sebutan Nike Cortez Senorita. Ranah hip-hop dari daerah pantai barat West Coast pun terkena demam Cortez setelah para gangster di Compton menjadikannya sebagai sepatu favorit. Grup rap Nigga with Attitude (NWA) menyebut Nike Cortez sebagai Dopamans Nike di lagu berjudul Dopeman yang rilis pada 1987. Geng-geng di sana pun mengenakan Cortez dengan warna tertentu sebagai identitas. Puncak ketenaran Nike Cortez pun datang pada 1994 saat siluet legendaris ini muncul di film Forrest Gump. Setelah itu, Cortez beberapa kali digunakan dalam serial TV dan film di Amerika Serikat. Nike Cortez pun pernah masuk ke ranah pop culture setelah Sir Elton John menggelar sebuah konser. Ia mendedikasikan sebuah lagu di salah satu konsernya bertajuk Good Friends at Nike, lalu ia menempatkan kakinya yang menggunakan sepatu Cortez di atas piano yang ia mainkan dan saat itu juga Cortez mulai merambah ke budaya pop. Setelah itu pada tahun 2000-an hingga saat ini Nike Cortez banyak melakukan kolaborasi dengan para seniman, ataupun tokoh-tokoh yang terkenal untuk tetap menjaga pasarnya. Selain kolaborasi, Nike Cortez juga merilis beberapa rilisan spesial seperti 40 dan 45 Anniversary of Nike, lalu Cortez Los Angeles Edition, dan masih banyak lain-lainnya.
Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Nike Cortez sudah menjadi salah satu culture atau tradisi bagi beberapa aspek yang ada, sejak dari awal hanya menjadi sepatu lari, lalu mulai merambah ke dunia musik, lalu dunia hip-hop hingga masuk ke perfilman. Hal ini menunjukkan bahwa Nike Cortez sudah menjadi bagian dari berkembangnya budaya-budaya tersebut. Itulah sedikit cerita di balik sepatu Nike Cortez, sepatu klasik nan ikonik, yang siluetnya tak lekang oleh zaman. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ya.